Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Febrianti Arif dengan NIM 22019AF, kelas reguler A22, Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan bawakan materi tentang sokletasi. Yang pertama ada definisi dari sokletasi. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Sokletasi adalah salah satu cara penyaringan dengan memakai pelarut organik dan dengan menggunakan alat soklet. Yang kedua yaitu ada prinsip kerja sokletasi. Sokletasi umumnya menggunakan pelarut yang mudah menguap dan melarutkan senyawa kimia yang terdapat pada bahan, tetapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan. Metode sokletasi ini seolah-olah merupakan gabungan antara maserasi dengan perkolasi karena metode ini digunakan pelarut tertentu yang dipanaskan. Uap yang ditimbulkan akibat pemanasan dengan adanya pendinginan balik secara kontinu akan membasahi sampel. Selanjutnya yaitu ada syarat pelarut dan sampel. Syarat-syarat pelarut yang digunakan dalam proses sokletasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelarut yang digunakan mudah menguap seperti N-heksan, eter, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua yaitu titik didih pelarut rendah. Yang ketiga yaitu pelarut tidak melarutkan senyawa yang tidak diinginkan. Yang keempat, pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi. Yang kelima, pelarut dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dan yang terakhir yaitu sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar ataupun non-polar. Slide berikutnya yaitu ada persyaratan sampel yang dapat diekstraksi. Yang pertama, sampel yang digunakan mempunyai pori-pori halus lebih besar, contohnya yaitu teh, dan sampel yang digunakan tidak dapat dilarutkan oleh pelarut yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu dinding sampel yang digunakan harus mudah ditembus oleh pelarut. Slide selanjutnya yaitu komponen alat soklet. Secara umum, alat sokletasi terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama ada labu soklet, yang kedua ada ekstraktor soklet, dan yang ketiga yaitu ada kondensor. Slide berikutnya yaitu ada bagian dan fungsi alat soklet. Antara lain, yang pertama ada kondensor. Kondensor berfungsi sebagai pendingin dan mempercepat proses pengembunan. Yang kedua ada timbel. Timbel berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga ada pipa F, yaitu berfungsi sebagai jalan uap bagi pelarut. Yang keempat ada sifon, yaitu berfungsi sebagai penghitung siklus sokletasi. Apabila sifon penuh, maka larutan akan jatuh ke labu alas bulat. Maka hal ini dinamakan satu siklus. Dan yang terakhir yaitu labu alas bulat berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Berikut ini ada kelebihan dari metode sokletasi. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak. Yang kedua, sampel dapat diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga yaitu pelarut lebih sedikit dibandingkan dengan metode maserasi atau perkolasi. Yang keempat, waktu yang digunakan lebih efisien. Yang kelima yaitu proses sokletasi berlangsung dengan cepat. Dan yang terakhir, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. Dan yang terakhir yaitu ada kekurangan dari metode sokletasi. Yang pertama, tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak dengan adanya pemanasan karena menyebabkan penguraian. Contohnya yaitu beta-karoten. Yang kedua, terjadinya reaksi penguraian akibat proses daur ulang pelarut. Ekstrak yang terkumpul di bagian bawah wadah akan terus-menerus dipanaskan
sehingga dapat menyebabkan reaksi penguraian. Dan yang terakhir yaitu pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Sekian dari pemaparan materi tentang sokletasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.